Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa nafa'ani wa bi ulumina fi darani amin amin ya rabbal alamin. Qala dawu sabaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zahadatu utawi keting fit dunya ing dalem dunya. Laisat iku laisat ora ono apa zuhud bitahrimil halali kelawan ngaromake perkara kang halal, wala idhaatil mali lan ora niyak-niyakake arto, walakin nazahadati lan tetapine keting utawa zuhud nggih zahad keting niku zuhud nggih fit dunya ing dalem dunya. Arti iki bahas zuhud dunia. Iku Allah takuna yen to ora ana sapa sira bima kelawan barang fiyadika kang tetep ing dalem tangan sira au saqo iku luwe kumandel ningka ketimbang sira bima kelawan barang fiyadillahi ing dalem kekuasaane Allah. Ati diterangno kok nggih. Wa antakuna lan yen to ana sapa sira fi thawabil musibah ing dalem ganjarane musibah. Ida anta tatkalane sira iku apa iku? Asyibta kena musibah sapa sira biya kelawan musibah iku arghaba luwe seneng minka saking sira fiha ing dalem musibah law annaha lamun tetep ana sapa sira nggih padha stune sak temen niku sak nggih iku ubqiyat den tetepake apa musibah laka marang sira. Sampeyan tulis nang kono. Ati cara iki ditulis ngono judule musibah. Apa itu musibah? Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idhaatil mal. Zuhud dunya niku mboten sing ngarepno halal lan sing mboten niyak-niyakno bondo. Jadi di luar sana itu ada yang mengartikan seperti itu. Menyanyiakan harta, menyanyiakan uang. Walakin nazahada fid dunya alla takuna bima fiyadika au taqaminka bima fiyadillah. Dikata Rasulullah, tetapi zuhud itu zuhud dunia itu tidak berharap atau tidak mengandalkan apa-apa yang kita punya, tapi mengharapkan apa-apa yang Allah punya. Jadi secara mata, secara kasat mata itu jangan dilihat dari pakaian, tapi dari kesungguhan hatinya mengharap pada Allah, bukan yang ia punya. Tapi yang Allah punya itu yang zuhud. Ya arep duwe tapi duwe emang digawe berjuang nolong agamane Gusti Allah. Tak baleni maneh. Apa itu zuhud? Az-zahadatu fid dunya ila sat bitahrimil halal wala idhaatil mal. Zuhud dunya niku mboten sing ngarepno halal. Lan sing boten niyak-niyakno bondo. Walakin nazahada fit dunya alla takuna bima fiyadika au taqaminka bima fiyadillah. Kata Rasulullah, akan tapi zuhud di dunia itu adalah tidak mengandalkan apa-apa yang dia punya. Gak gumantung, gak bergantung kepada apa yang dia punya, entah itu
kekuasaan, kedudukan, harta, benda, pangkat. Tapi dia fiyadillah, hanya mengandalkan, hanya bergantung kepada kekuasaan Allah. Ini yang namanya zuhud dunia. Waalaikumsalam. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibat biha arghaba minka fiha law anna ubqiyat laka. Dan Rasulullah menambahkan, seseorang yang kena musibah kemudian sabar, itu pahalanya lebih besar. Andaikan tahu pahala sabar ketika dapat musibah, maka orang itu akan mengharap ditetapkannya musibah, ujian. Tak tambah mana nggih? Wa antakuna fi thawabil musibah. Intinya di sini Rasulullah menekankan kita untuk sabar kepada musibah. Karena itu pahalanya sangat besar. Andaikan tahu kita pahala musibah, kata Rasulullah, arghaba, kita akan senang dapat musibah. Andaikan tahu loh. Ya. Dan kita berharap musibah itu tetap menimpa kita. Ujian. Musibah coba yang musibah yang gede, tapi yo musibah sampean gak duwe iku termasuk musibah. Sampean kesandung iku musibah. Sampean sumpek iku musibah. Nggih, ngerti sumpek? Ngertos? Napa sumpek niku? Apa? Nggih, nek stres. Sumpek iku gak ono masalah, moro-moro ati sumpek. Baru masalah, tidak ada masalah. Tidak ada sebab akibat, moro-moro sumpek. Ati ki moro-moro sempit. Termasuk cacian, hinaan, itu termasuk juga musibah. Ditulis seperti itu. Jadi musibah enggak hanya ujian dalam harta, kedudukan, pangkat, ban bocor, keinginan enggak tercapai, tapi juga termasuk cacian, hinaan, magian. Itu juga termasuk musibah dan harus kita sabari, harus kita hadapi dengan kesabaran. Makanya Gusti Allah daun nang Quran niku wasta'inu bisabri wassalat, dan jadikanlah kalian semua sabar dan sholat sebagai penolong. Itu adalah sebuah senjata bagi orang mukmin untuk menghadapi kehidupan. Sabar dan 2S, sabar dan sholat. Nanti kalian akan merasakan kalau sampai berjuang nasrul ilmi, itu sampai akan dapat musibah atau ujian, yaitu berupa hinaan, cacian, magian. Sekarang sampai belum. Saya dulu juga belum mengalami seperti itu. Setelah Pak Ihsan meninggal, saya meneruskan perjuangan beliau, baru merasakan. Zaman Rasulullah juga seperti itu, bahkan lebih parah, dilempari kotoran unta. Ya kita nggak bisa plek, tapi iso emong niru. Kita nggak bisa persis, tapi iso emong
niru sithik-sithik. Berusaha sithik-sithik. Pun jangkep mang ada yang belum jelas? Hah? Ye? Yang mana? Yang mana? Walakin nazahata ikhwah. Akan tetapi yang dinamakan zuhud dunia itu tidak bergantung kepada apa yang dia punya. Tidak ngandalno yang dia punya. Tapi ngandalno Gusti Allah. Kekuasaannya Allah yang dia andalkan. Apa-apa yang dia dapat ini anugerah dari Allah. Ada fadli Rabbi. Ada min fadli Rabbi. Pakaian yang dia kenakan itu hatinya berkata ini dari Allah. Mobil yang dia punya itu dari Allah. Kedudukan yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah dari Allah. Arti semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu ada min fadli Rabbi, anugerah dari Allah. Jadi sithik-sithik aku duduk zuhud dunia. Sithik-sithik aku duduk zuhud dunia. Tapi semua ini adalah anugerah dari Allah. Yang dia andalkan adalah Allah. Pun ada lagi Mas Arif. Wa antaku nafi. Nah itu pahalanya besar. Andaikan tahu, maka kita akan suka dengan musibah. Yes, ya syukur-syukur sampai gak ngerti. Ini yang dinamakan jangan mengartikan musibah yang besar ya, banjir, kebakaran. Yang kecil-kecil aja kita yang qalilan ma tashkurun. Dari yang kecil itu kita yang dari sedikit itu kita akan bersyukur. Yes koyo sampean gak iso sholat jamaah itu termasuk musibah. Gak iso ngaji, kantane ngaji liyane itu termasuk musibah. Ya. Dihina, dicaci, diremehkan, gak dipercaya, itu termasuk musibah. Yang kecil-kecil aja. Jadi dari itu sampean akan bisa bersyukur. Alhamdulillah alhamdulillah. Duwe lugur, duwe ilang, pemana? Yang kecil-kecil aja. Jadi musibah itu untuk menguji seorang hamba. Ada yang bentuk ujian, ada yang bentuk cobaan. Intinya kalau itu membuat kita jauh pada Allah, itu adalah ujian. Tapi kalau itu membuat kita mendekatkan kepada Allah, itu adalah cobaan. Cobaan dikai duwe akeh, tapi kok tambah menjauh pada Allah itu adalah cobaan. Gak nyekel duwe tapi kok tambah sregep ibadah iku ujian. Diuji sampean mau ditingkatkan derajat, mau dinaikkan derajat. Intinya kesimpulannya ada pada sampean, ada pada kita. Apa yang kita terima dari Allah, intinya kesimpulan ada pada kita. Apakah kita semakin dekat pada Allah, apakah kita semakin jauh pada Allah. Oke, ada lagi? Jadi kalau andai kan sampean tahu pahala itu, pahala sabar dari musibah, sampean arghab, seneng sampean. Bakal meminta musibah. Ya musibah sing kok iku more hinaan nggih, cacian, diremehkan wis iku njaluk iku ae. Aja sing apot-apot, sing enteng-enteng. Dibayangno sing enteng. Contone sing enteng-enteng. Apot-apot kok gak kuat. Pun kalau pun presentasi satu. Bagaimana? Siap? Ayo.
menerangkan tentang zuhud dunia. Bagaimana? Zuhud dunia itu bukan mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, tetapi zakat dunia itu tidak mengharapkan atau mengandalkan yang kita punya, tapi mengharapkan apa yang Allah punya. Seseorang yang terkena musibah lalu ia sabar, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Andaikan kita tahu, maka kita akan senang dengan musibah itu. Karena musibah antara lain ya cacian, makian, sumpah, gelisah. Musibah terbagi menjadi dua, yaitu ujian dan cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita mempelajari tentang musibah. Teruskan dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah halaman 276. Karangan Singkat Asmara yang Sayyid Ahmad Al-Rashid. Zuhud dunia yaitu tidak mengharamkan perkara yang halal dan tidak menyia-nyiakan harta. Dan tetapi zuhud dunia yaitu ialah tidak mengandalkan atau menggantungkan apa saja yang kita punya, baik itu jabatan, kedudukan, akan tetapi mengandalkan kekuasaan dari Allah. Dan apabila seorang mengalami musibah tetapi ia bersabar dengan musibah tersebut, itu ganjarannya lebih besar atau lebih disenangi seumpama musibah itu ditetapkan kepada dia. Kemudian musibah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ujian dan cobaan. Apabila seorang tersebut mengalami musibah, kemudian ia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ujian. Apabila seorang mengalami musibah lalu ia lalai meninggalkan Allah, itu disebut cobaan. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling berat ujiannya yaitu para nabi dan para rasul. Jadi ujian ini dalam hal meningkatkan derajat. Tapi nek sampean pengin munggah derajat menjaluk ujian, ya sing ringan-ringan ae ya. Dicaci, dihina ngene wae nggih. Nggih, paham nggih? Aja sembayangno gempa bumi. Banjir, aja bayar sing ringan-ringan mawon. Dan kita harus sabar. Banyak di luar sana itu sabar dalam menghadapi musibah kehidupan, tapi dia nggak sabar ketika dihina, dicaci dan direndahkan, diremehkan. Dia nggak sabar, marah. Nah,